Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Aryansah. Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring di semester 2 ini. Nah, karena kondisi kita masih dalam masa pandemi, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah, maka kita akan tetap menggunakan channel YouTube kita ini, channel YouTube Bapak, untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran di semester genap ini. Nah, jadi tetap pantau terus channel YouTube Bapak, karena setiap materi yang akan kita pelajari setiap minggunya akan Bapak upload di sini. Oke, tetap semangat untuk belajar di semester 2, terutama untuk yang kelas 12, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir untuk tingkat SMK. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik agar kalian dapat melewatinya dengan maksimal, ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita dari materi yang pertama, yaitu penerapan turunan. Nah, di semester pertama, di semester ganjil, materi akhir pembelajaran kita di semester ganjil itu tentang turunan. Nah, kalian sudah belajar konsep turunan, kemudian rumus-rumus dan sifat-sifat dari turunan, dan kali ini kita akan belajar penerapan turunan. Untuk apa sih digunakan turunan itu? Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan serta menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kemudian menjelaskan serta menentukan titik dan nilai stasioner. Jadi ada dua ini, ya. Ada dua yang akan kalian pahami. Oke, kita mulai dari fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar ya. Jadi di sini ada kurva grafik fungsi kuadrat, di mana dia bentuknya seperti sebuah parabola, yang mana dia ada garis yang turun, ada garis yang naik. Nah, ini turun dia ke arah bawah, kemudian dia naik. Nah, di sini ada titik baliknya ya. Titik baliknya kebetulan di sini di titik 0,0. Nah, jadi secara sekilas kalian tahu bahwa grafik kalau dia mengarah ke bawah itu turun, kemudian dia kalau dari sini ya, dari sini ke atas dia itu naik. Nah, meninjaunya dari sumbu X negatif. Meninjaunya dari sumbu X negatif yang nilainya negatif di sini ya, di sebelah sini, di sebelah sini. Nah, kalau kita tinjau dari X positif maka ini jadi turun dan ini jadi naik, itu terbalik. Kita harus meninjaunya dari X negatif. Nah, definisinya fungsi fx dikatakan fungsi naik apabila jika nilai X makin besar, artinya dari negatif ke positif, maka nilai fungsi fx makin besar juga. Atau f aksen X lebih dari 0. Jadi fungsi naik cirinya adalah f aksen X lebih dari 0. Kemudian, fungsi fx dikatakan fungsi turun apabila jika nilai X semakin besar, maka nilai fungsi fx semakin mengecil. Atau di sini f aksen X lebih kecil dari 0. Jadi kalau fungsi turun, itu cirinya adalah f aksen X lebih kecil dari 0. Ya, turunan pertama ya, f aksen X turunan pertama itu sudah kita pelajari di semester ganjil kemarin. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Misalnya ada sebuah grafik, kalau grafiknya seperti ini, sepertinya fungsi pangkat 3 ya, bukan fungsi kuadrat ya. Nah, perhatikan yang garis merah yang ini. Garis merah dia menaik ya, dia menaik ke arah sini ya, dia menaik ke arah sini. Jadi dari X negatif kita tinjau. Nah, pada saat dia naik, f aksen X-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0. Kemudian pada saat dia turun, nah turun yang garis biru sini ya, garis biru dia turun, maka f aksen X-nya lebih kecil dari
0. Kemudian pada saat di titik B, nah di titik B, dia titik baliknya, dia naik lagi, naik lagi, maka f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi seperti itu ya. Nah, semoga kalian paham tentang fungsi naik dan fungsi turun. Contoh soalnya, tentukan interval di mana fungsi berikut ini naik dan turun. Nah, jadi yang pertama, fungsinya x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4. Yang kedua, sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x plus 4. Ini kurang fx-nya saja ya. Nah, ini kita anggap sebagai soal nomor 1. Ini sebagai soal nomor 2. Kita bahas dulu yang soal nomor 1. Fungsinya saya buat fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4. Nah, kita turunkan terlebih dahulu, karena untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, dia adalah turunan pertamanya. F aksen x sama dengan, ini kita turunkan 3, x pangkat 2, 3 kurang 1, 2. Ini konsep turunan di semester ganjil kemarin. Kemudian dikurang 2 kali 3, 6, 6x. 2 kurang 1, 1. Jadi pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Plus 4. Nah, 4 ini karena dia tidak punya variabel x, maka dia jadi 0 habis. Nggak usah ditulis. Artinya, turunan pertama dari fungsi f, x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4. Turunan pertama terhadap x-nya adalah 3x kuadrat dikurang 6x. Nah, yang ini kita bentuk seperti ini. Fx sama dengan 3 dan 6 adalah kelipatan 3. Berarti 3. Kemudian x kuadrat dan x kelipatannya adalah x. Kita buat seperti ini. Kemudian ini tersisa x ya. Kemudian di sini tersisa 2. Dari mana? Jadi kalau kita kalikan 3 kali x, 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali negatif 2, negatif 6. Jadi itu. Itu nanti untuk memudahkan titiknya. Nah, selanjutnya, kalau cara penyelesaian, Pak, seperti ini. Kita buat f aksennya sama dengan 0. Kita tentukan nilai dari x-nya ya. Titik x yang membuat dia sama dengan 0. Jadi, f aksen x sama dengan 0. Jadi ini kita buat 3x dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat dua faktor. Ya, 3x sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya langsung kita dapat sama dengan 0. Dan di sini x-nya adalah sama dengan 2. Nah, x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, itulah yang akan kita gunakan untuk menentukan titiknya. Dia jadi sebagai sebuah interval. Jadi, Pak sebelah ya. Jadi seperti ini. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita kembalikan lagi warnanya kuning. Jadi Pak buat sebuah garis seperti ini. Anggaplah dia garis lurus. Ada dua titik. Yang pertama adalah 0. Ya. Kemudian di sini adalah 2. Jadi 2. Ya. Kita buat garis seperti ini. Nah, dari mana 0 dan 2? Dari sini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita tentukan wilayah uji titik. Uji titik apakah dia positif atau negatif. Nah, di sebelum 0, kita punya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kita ambil salah satu nilai saja. Kita ambil salah satu nilai f negatif 1. Kita masukkan f aksen negatif 1. Sini ya. Jadi dia 3 kali negatif 1 dikali negatif 1 dikurang 2. Nah, negatif 1 ini x-nya sebagai ini ya. Nah, kita masukkan dia ke sini.
Jadi kita cari hasilnya, berapa hasilnya? Nah, 3 kali negatif 1, negatif 3, kemudian negatif 1 dikurang 2, negatif 3. Berarti hasilnya adalah 9. 9 adalah positif, berarti dia di sini positif. Nah, kemudian dalam kondisi yang seperti ini, nanti ya, Pak buat dulu cari lagi di antara 0 dan 2, ada angka berapa? Ada angka 1. Ada angka 1. Berarti kita uji lagi dia. F aksen 1. Nah, kalau F aksen 1 berarti 3 kali 1 dikali 1 dikurang 2. 3 kali 1 itu adalah 3. 1 dikurang 2 negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3. Berarti dia di sini negatif. Nah, biasanya dia selalu berubah tanda. Yang bersebelahnya selalu berubah. Misalkan ini positif, berarti di sini negatif, dan di sini kembali lagi positif. Kita cek. Di sini misalkan kita ambil, terserah angka berapa saja, misalkan angka 3. F3 misalkan. F 3 ya. Berarti 3 kali 3 dikali 3 dikurang 2. 3 kali 3, 9. 3 kurang 2, 1. 9 kali 1, 9. Nah, dia positif. Artinya kalau sudah dapat satu wilayah untuk uji titik yang ini, maka tanda wilayah di sebelahnya akan berlawanan. Misalkan ini positif, negatif, positif. Berarti Pak, kalau ini negatif, ini nanti jadi positif, ini nanti jadi negatif lagi. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, gunanya apa untuk menentukan wilayah? Karena kita bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita mulai dari fungsi naik. Fungsi naik. Syarat dari fungsi naik itu adalah f aksen x lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 ini adalah positif. Positif itu siapa saja positif? Artinya wilayah yang kurang dari 0. Ya. Jadi fungsi naiknya x kurang dari 0. Kurang dari 0 kan ke sini kurang dari 0 di wilayah positif ini. Kemudian atau ada satu lagi, berapa dia? X lebih besar dari 2. Di sini kan positif, semuanya positif. Berarti X lebih dari 2. Nah, ini untuk fungsi naik. Kemudian dia minta apa? Satu soalnya lagi adalah fungsi turun. Fungsi turun. Nah, fungsi turun itu f aksen x lebih kecil dari 0 atau dia negatif. Nah, wilayah negatif yang mana? Yang ini wilayah negatif. Nah, ini wilayah negatif. Nah, jadi wilayah negatif itu rentang antara 0 dan 2. Artinya wilayah fungsi turunnya berada di antara 0 dan 2. Nah, jadi didapatkan fungsi naiknya ini x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2. Dan fungsi turunnya x di antara 0 dan 2. Bacanya x di antara 0 dan 2. Ini fungsi naik dan fungsi turun. Gimana? Masih bingung? Nah, kita coba lagi di contoh soal nomor 2. Ya, di contoh soal nomor 2. Ini semuanya Pak hapus dulu. Hapus. Kita ke contoh soal nomor 2. Nah, ini nomor 2 tadi. Ini 1. Ini 2. Oke. Kita nomor 2. Fungsinya adalah fungsi fx itu sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x plus 4. Apa tadi yang kita cari? Yang pertama kita cari adalah turunannya. F aksen x sama dengan 3 turun. 3 kali 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti habis dia ya, 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Artinya dia tinggal x pangkat 3 kurang 1, 2. X kuadrat. Dikurang. Ini 2-nya turun. 2
X-nya pangkatnya 2 dikurang 1 masih 1. Berarti tinggal tersisa X. X kuadrat dikurang 2X dikurang. Nah, ini 3X ya. Kalau 3X, ini pangkat 1. 1 kali 3, 3. Tersisa X pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. Nggak usah ditulis. Jadi, kalau dia cuma X, habis X-nya. Kalau tidak ada X, juga habis. Plus 4-nya juga habis. Nah, setelah ini, kita buat, nah, kita faktorkan dia. Kita faktorkan. Nah, kita buat faktornya, kita buat f aksen X sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. F aksen X-nya kita buat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini faktornya X, X. Nah, dijumlahkan dia negatif 2, kemudian dikalikan dia negatif 3. Artinya dia di sini adalah positif 1, kemudian negatif 3. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. Negatif 3X ditambah 1X, negatif 2X. Positif 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Nah, setelah itu kita dapat dua faktor kan tadi kan? Jadi X plus 1 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 1. Di sini adalah X-nya sama dengan 3. Nah, saat negatif 1 dan 3 itu kita gunakan untuk menggambarkan uji titiknya. Ya, jadi di sini adalah negatif 1, kemudian di sini adalah 3. Negatif 1, 3. Di sini Pak tarik garis. Nah, di sini kita uji titik. Uji titik ya, uji titik atau uji wilayah ya, uji titik. Uji titik. Kita ambil sembarang titik saja. Pak sarankan ambil karena di sini dia bukan 0, ya, kita ambil 0. 0 itu di mana sih wilayahnya? Di sini. Wilayahnya 0 di sini. Jadi masukkan 0 ke fungsi f aksen X-nya ini. Kita buat f aksen X-nya, F-nya 0. Kita ganti di sini 0. Berarti di sini 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya 0 dikurang 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Artinya wilayah yang titiknya 0 adalah negatif. Di sini wilayah negatif. Seperti yang Bapak bilang pada contoh 1 tadi. Kalau di sini negatif, sebelahnya itu positif. Sebelahnya juga positif. Sudah dapat wilayah positif dan negatif. Nah, ini udah pasti ya. Nanti kalian tinggal kalian coba apakah dia positif atau negatif. Pasti hasilnya positif. Untuk nilai berapapun lebih kecil dari negatif 1. Ini juga hasilnya positif untuk nilai berapapun yang lebih besar dari 3. Udah, kita buat. Sebelah sini adalah fungsi naik. Fungsi naik itu saat f aksen X lebih dari 0. Berarti fungsi naiknya yang ini ya, yang positif ya. X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 3. Ini untuk fungsi naik. Kemudian yang satunya untuk fungsi turun. Fungsi turun itu adalah f aksen X lebih kecil dari 0. Maka lebih kecil dari 0 wilayahnya adalah interval di negatif 1 dan 3. Artinya X berada di antara negatif 1 dan 3. Inilah fungsi turun. Oke. Semoga paham ya untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu nilai dan titik stasioner. Nah, jadi kita perhatikan gambar. Nah, di sini ada sebuah kurva dari grafik kurva fungsi kuadrat ya, bentuknya parabola.
Jadi ada sebuah titik A, sumbu X-nya di sumbu X sama dengan A, dia merupakan titik puncak atau titik balik maksimum. Kalau kita sebut di sini titik balik maksimumnya. Nah, dia tidak berada dalam kondisi yang naik. Kalau di sini sebelah sini dia naik, lebih kecil dari A dia naik, kemudian lebih besar dari A dia turun. Nah, inilah yang dinamakan titik stasioner. Stasioner itu mantap, ya. Kalau mungkin bahasa Indonesianya ya. Jadi titik stasioner itu A, F, A. Ya, ini namanya titik stasioner. Inilah kalau gambaran titik stasioner. Sedangkan definisinya, kita lihat. Jika f aksen A sama dengan 0, maka FA adalah nilai stasioner. Nilai stasioner dari fungsi fx di x sama dengan A. Ya. Titik A, FA dengan f aksen A sama dengan 0 yang terletak pada grafik fungsi y sama dengan fx disebut titik stasioner. Jadi nilai stasionernya itu adalah FA-nya dan titik stasioner adalah A, FA. Jadi seperti itu. A, FA titik stasioner, ya, FA titik stasioner. Kemudian FA-nya adalah nilai stasioner. Nah, kalau kita buat seperti ini, ada gambar seperti ini naik, ini fungsi naik dia yang merah. Kemudian pada saat di sini dia tidak naik, dia tidak turun, stasioner stabil dia, maka dia adalah titik stasionernya. F aksen A sama dengan 0. Kemudian dia turun, kalau dia naik lagi, itu titik balik sini adalah stasionernya. Ya, itu. Jadi Pak, nilai stasioner itu bisa di atas, bisa di bawah, ya tergantung dari kurvanya nanti. Ya, tergantung dari kurvanya. Kemudian ada penjelasannya nanti lebih lanjut. Oke? Nah, kita ke contoh, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai stasioner. Nah, di sini ada 3 gambar. Kita buat ini gambar yang 1, ini gambar 2, ini gambar ketiga ya, di sini 3 ya. Di sini 3, ini bukan 3. Oke, Pak jelaskan. Yang pertama, gambar pertama, nilai balik maksimum F aksen A. Jika F aksen X berubah dari positif 0 kemudian negatif. Jadi jenis stasioner yang pertama adalah nilai balik maksimum F aksen A. Jadi gambar ini lihat, dia dari bawah naik, kemudian 0, kemudian turun. Ya. Jadi dia dari positif, ya, positif, ini positif 0, posisinya di sini, kemudian dia negatif. Negatif itu ini. Artinya dia nilai balik maksimum. Ini sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, nilai balik minimum. Nilai balik minimum. Jika f aksen X berubah dari negatif, ini negatif, gambar kedua, 0, kemudian dia positif. Ini namanya nilai balik minimum. Kemudian yang terakhir adalah nilai belok horizontal. Nah, kalau dia dari positif, kemudian dia stop di nilai stasionernya, kemudian dia naik lagi, maka dia disebut ini nilai belok. Nilai belok kalau di sini namanya titik belok. Kemudian juga yang ini, dia dari positif, stagnan, lurus dulu, kemudian turun lagi ke bawah, dia negatif, nah itu juga namanya nilai belok. Dan ini adalah titik belok. Untuk nilai belok dan titik belok di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Jadi di sini kita fokus bahwa jenis-jenis stasioner itu ada nilai balik maksimum yang pertama, yang kedua ada nilai balik minimum, kemudian yang ketiga ada nilai belok. Ya, gitu. Jadi diingat nilai balik maksimum, nilai balik minimum untuk yang pertemuan kali ini. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai stasioner serta jenis nilai stasioner dari fungsi fx. Itu untuk 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat
dikurang 12x plus 4. Nah, jadi kita mulai jawab. Kita beri fungsi fx. Fx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x plus 4. Kita cari turunan pertamanya. F aksen X itu sama dengan 2 kali 3, 6x. 3 kurang 1, 2. Plus 2 kali 3, 6x. Pangkat 2-nya dikurang 1, pangkat 1. Tidak usah ditulis. Dikurang 12x. Turunan dari 12x adalah 12 ya. Nah, di sini 6, 6 sama negatif 12 itu kelipatan 6 semua ya. Artinya bisa kita bagi 6, kita bisa sederhanakan. Maka f aksen x-nya dia adalah x kuadrat plus x dikurang 2. X kuadrat plus x dikurang 2. Nah, nilai stasioner tadi dia adalah f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke fungsi fx-nya. Jadi kita cari dulu f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Berarti di sini x kuadrat plus x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Faktorkan seperti ini. Sama dengan 0. Ini. Jadi dijumlahkan 1 dikalikan dia negatif 2. Artinya dia di sini negatif 1 plus 2. Berarti di sini kita dapat dua faktor. X dikurang 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 2. Nah, setelah dapat, kita tidak perlu mencari uji titiknya terlebih dahulu, nggak perlu. Jadi kita kembalikan lagi fx1 dan fx negatif 2 ke fungsi fx-nya untuk mendapatkan nilai stasionernya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita masukkan ke fungsi fx yang ini, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dikurang 12x plus 4. Nah, kita masukkan F1-nya. Nah, F1 di sini ya sumbernya. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 12 kali 1 plus 4. Kita hitung. 1 pangkat 3, 1 kali 2, 2 plus 1 kuadrat 1 kali 3 3 dikurang 12 kali negatif 12 kali 1 negatif 12 plus 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, 9 dikurang 12 itu negatif 3. Jadi untuk F1 itu sama dengan negatif 3. F1 sama dengan negatif 3. Ini nilai stasionernya untuk F1. Kita ada satu lagi. Apa? Itu untuk F berapa tuh? F negatif 2. Nah, hati-hati dengan tanda negatif. Negatif 2 dikali 2 ya. 2 dikali negatif 2 pangkat 3 plus 3 dikali negatif 2 kuadrat dikurang 12 kali negatif 2 plus 4. Nah, ini 2. Kita uraikan terlebih dahulu. Negatif 2 kali 3, negatif 8 plus 3 dikali 4 ya, negatif 2 kuadrat 4. Negatif 12 dikali negatif 2 adalah 24. Kemudian di sini adalah plus 4.
4. Nah, ini baru kita jumlahkan 2 kali berapa nih? 8, 2 kali negatif 8, negatif 16, plus 3 kali 4, 12, plus 24, plus 4. Nah, jadi kita dapatkan negatif 16 ditambah 12, negatif 4, negatif 4 tambah 4, 0. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi F negatif 2 adalah 24. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Nilai stasionernya adalah negatif 3 dan 24. Untuk titik stasionernya adalah 1, negatif 3. Kemudian di sini adalah negatif 2, 24. Ini adalah nilai titik stasioner. Kemudian yang negatif 3 dan 24 adalah nilai stasioner. Nah, kemudian ada satu perintah soal lagi. Jenis nilai stasionernya. Nah, kalau jenis nilai stasionernya, kita tinggal lihat saja nanti. Baru kita butuhkan titik ya, di titik. Di sini adalah negatif 2. Kemudian di sini adalah 1. Dari mana negatif 2 dan dari mana dia 1? Dari sini ya. Pak, ini kan 1 duluan. Kan kalau sesuai dengan tabel, ya, diagram kartesius untuk sumbu X ya, negatif 2 berada di sini, 1 berada di sini. Nah, sekarang kita uji titik. Kita uji titik di yang mana nilainya positif atau yang mana nilainya negatif. Nah, kita uji titik. Uji titik. Nah, kita ambil saja F-nya 0. Untuk X sama dengan 0 ya. Nah, di sini 0 ya, di sini 0. Jadi F0 kita masukkan ke yang ini. Di sini ya. Jadi 0 kuadrat plus 0 dikurang 2. Itu sama dengan negatif 2. Artinya dia negatif. Kemudian di sini, kalau di sini sudah negatif, otomatis di sini adalah positif. Sebelah sininya adalah positif. Nah, sekarang kita lihat untuk interval-interval yang mana dia merupakan nilai balik maksimum dan yang mana dia merupakan nilai balik minimum. Nah, jadi kita lihat. Nah, untuk X lebih kecil dari negatif 2. Sorry. Ya. Untuk X lebih kecil dari negatif 2, dia merupakan tandanya positif. Artinya untuk F negatif 2 sama dengan 24. Ini ya, posisinya di sini ya. Dia dari positif 0 kemudian negatif. Positif 0 negatif. Kalau kita lihat ke sebelahnya tadi, positif 0 kemudian negatif, dia dinamakan nilai balik maksimum. Artinya di sini adalah nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum. Kemudian yang satunya untuk F1 sama dengan negatif 3. Kita lihat dia dari negatif 0 positif. Negatif 0 positif. Negatif 0 positif berarti kebalikannya adalah nilai balik minimum. Sudah kelar. Nah, inilah dia jawabannya. Dia nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis dari stasioner, nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Semoga paham ya. Nah,
Next, agar kalian lebih paham, silahkan dicoba satu contoh soal ini. Soalnya cuma satu, latihan soalnya, tapi jawabannya banyak ya. Tentukan fungsi naik, fungsi turun, serta nilai dan jenis stasioner. Dari fungsi 2x kuadrat plus, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dikurang 12x plus dikurang 10. Nah, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 10. Ini hampir sama dengan soal yang contoh soal tadi, tapi ini Pak ganti jadi negatif 10 biar kalian lebih mudah. Oke, nah tugas kalian adalah rangkum apa yang sudah Bapak jelaskan, rangkum, catat bagian-bagian yang penting, kemudian kerjakan latihan ini. Dan dikerjakan di buku latihan kalian, difoto, lalu di-submit, ya, dikumpulkan di kantong tugas classroom kita. Nah, jadi di semester genap ini kita beralih dari Edmodo ke classroom. Karena guru-guru yang lain banyak pakai classroom, Bapak sendiri yang pakai Edmodo, biar tidak membingungkan kalian, nah, semuanya pakai classroom saja, biar seragam dan memudahkan kalian. Nah, mekanisme kita seperti biasa, Pak posting kantong tugas, kemudian Pak lampirkan link YouTube ini setiap pertemuan, kemudian kalian pelajari dan pahami, lalu catat bagian yang penting, merangkum, kemudian kerjakan latihan, dikerjakan di buku latihan, foto, lalu kemudian submit di kantong tugas. Sama seperti yang semester ganjil kemarin. Paham ya? Bapak tunggu tugas kalian di kantong tugas Edmodo untuk penerapan turunan pertemuan 1 ya, atau pertemuan pertama. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kurangi aktivitas di luar rumah agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Demikianlah, tapi sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak. Bapak akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.